Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa liman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Al-ayat, sadaqallahul azim. Saya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah atas irodahnya saat ini kita dapat bermuajah dalam rangka menjalin silaturahmi kita keluarga besar IKBM yang kesekian kalinya. Dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkannya, wabil khusus kepada tujuh Nabi kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in serta tabi'in, hatta kepada seluruh umatnya termasuk kita ila yaumiddin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang panjang, yang pendek, mau yang panjang mau yang pendek, sedang saja. kalau umur mau yang, kalau ceramah mau yang pendek, tak kelihatan ya dari bacanya ya. Di awal tahun Masehi 2021, mari kita awali dengan niat kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan peribadahan kita di tahun yang lalu, khususnya tahun 2020, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sadari di sana sini masih banyak kekurangan, jauh dari kesempurnaan menurut syariat agama Islam, tapi mudah-mudahan dengan diberinya kesempatan oleh Allah kepada kita niati untuk memperbaiki dan meningkatkan ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Canangkan dalam 2021 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam mukadimah tadi disampaikan satu ayat. Faisallah, kita sudah memakluminya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Al-ayat, sadaqallahul azim. Yang artinya adalah tidak semata-mata Allah menghidupkan kita kecuali untuk senantiasa beribadah kepadanya dengan secara ikhlas, dengan secara sepenuh hati, tidak dengan cara bermain-main selama kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sementara orang-orang kafir, orang-orang musyrik pasti tidak akan senang atas kekhusyuan ibadah kita. Garis bawahi karena terbatasnya waktu, ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada intinya adalah ibadah yang ikhlas. Naon Bu? Ibadah naon? Ya, ibadah yang ikhlas. Bagaimana ibadah yang ikhlas itu? Ikhlas bersumber kepada hati. Kenapa Allah menggarisbawahi ada kata ikhlas? Tentunya ada yang tidak ikhlas. Lalu mengapa seseorang itu melakukan segala sesuatu tidak ikhlas? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada sebab musababnya. Ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah dirubah, yang belum dirubah, akhirnya menjadi tidak ikhlas. Perlu diketahui bahwa tadi itulah Allah firmankan, ibadah yang akan diterima Allah adalah ibadah yang ikhlas.
Insya Allah kalau ibadahnya itu ikhlas, dan ikhlas merupakan salah satu sumber diterimanya segala amal soleh kita, dan akan memberikan kebahagiaan, keuntungan, keberhasilan kepada kita sebagai pelakunya. Bahkan kepada orang yang beribadah dengan ikhlas, Allah menjanjikan Allah senantiasa memberikan hidayah, dilalah dan inayahnya, dan Allah pun akan memberikan salah satu rahmatnya, yaitu kelak kemudian hari di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Teraskeun yang namanya mukadimah. Yang perlu kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, man khalasal ibadata arba'ina yauman zaharat yanabi al hikmata min qalbihi ala lisani. Sabda Nabi, barang siapa yang orang melakukan peribadahan dengan ikhlas selama 40 hari 40 malam, maka akan tampak pada dirinya, akan kelihatan pada dirinya, yaitu orang tersebut selalu diberikan rahmat hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan mewujudkan dalam kesehariannya bukti keikhlasannya yang keluar dari hatinya dan terucap dengan lisannya. Jadi ikhlas itu tidak bisa ditilai kalau dengan kata ikhlasnya, tapi orang yang ikhlas dan tidak ikhlas itu ada tanda-tandanya. Makanya dalam majalah Manglai ada kan, walaupun tidak mutlak ya semuanya begitu, aya geningannya, basa gambarna rasa, budi gambarna ati. Ternyata itu berlandaskan syariat agama Islam. Seseorang itu kelihatan ikhlas tidaknya, baik tidaknya, di antaranya yang sangat dominan dilihat daripada bahasa dan budi pekertinya. Kita kembali kepada materi, hal-hal apa sajakah yang menjadikan seseorang itu tidak ikhlas. Nah ini ada 3 hal sabda Nabi yang menimbulkan seseorang itu tidak ikhlas. Salasu yajlubul fasad hasad. Salasu yajlubul hasad wa ja'alal hasid. Ada 3 hal yang menjadikan seseorang itu menjadi punya sifat hasud dan menjadi orang penghasut. Nah ini karena hasud itu dengki ini ada soalnya macam penyakit hati ya. Ada 3 hal yang mendatangkan seseorang itu, yang menimbulkan seseorang itu punya penyakit hati, seperti iri, dengki, jahil, bakhil, malas, pokoknya sifat-sifat penyakit hati. Sabda Nabi dalam salah satu hadisnya ada 3 hal. Kenapa seorang itu menjadi penghasut? Kenapa seorang itu menjadi nifak? Kenapa seorang itu menjadi fasik? Dan lain sebagainya. Nah, kalau dibiarkan, itu akan menggugurkan semua amal soleh kita. Karena Allah itu sangat tidak senang kepada orang yang punya penyakit hati, yang mengikuti tentang kretek hati padahal jelek, padahal salah menurut syariat agama Islam. Di antaranya yaitu ada sifat hasud, dengki, lihat orang lain maju hatinya panas, lihat orang lain berhasil komen yang macam-macam. Na'udzubillahi min. Mestinya kalau kita orang yang ikhlas, lihat saudara kita lebih daripada kita punya keistimewaan, syukur, alhamdulillah. Ningali dulur urang beungar seueur hartana luhur pangkatnya, gak usah komen macam-macam, alhamdulillah. Pepeje urang mararat saumur umurkeun dulur sugan. Nah
Pemuja orang jadi rakyat seumur umur, kan suka dulu orang alhamdulillah jadi pejabat. Nah itu yang ada 3 hal. Yang pertama, kenapa seorang itu mempunyai sifat hasud, sifat dengki, iri hati, bakhil dan sejenisnya. Sabda Nabi, karena dia itu dalam kehidupan sehari-harinya, pertama, manis takhola li'uyubin nas. Yang menyebabkan seseorang itu punya rasa hasud, punya hati dengki, punya hati iri, pertama karena selama hidupnya, sabda Nabi, dia sangat sibuk mencari dan ingin mengetahui tentang kejelekan atau kelemahan orang lain. Bahaya kita ini. Bolehlah kita ini menilai orang lain baik ataupun tidak, tapi jadikanlah, kalau yang kita tidak itu banyak jeleknya, jadikanlah mir'ah dalam agama itu. Jadikan cermin. Ya, jadikan cermin. Kalau yang kita nilai itu banyak baiknya, jadikanlah suri tauladan, aman hidup kita itu. Tapi sebaliknya, kalau punya penyakit, punya rasa, punya hati seperti tadi, lebih banyak menilai kelemahan orang lain ketimbang kelemahan diri sendiri. Itulah salah satu penyebab seseorang itu akan punya penyakit iri hati, dengki, jahil, khianat dan sejenisnya. Nauzubillahimin. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Adapun pernah, yang mudah-mudahan ditobati tahun 2021. Yang kedua, yang menimbulkan seseorang itu punya penyakit dengki, iri hati dan sejenisnya, atau punya penyakit hati, sabda Nabi, ma'atallahu lahu yaj'alul kabair. Orang tersebut membiarkan dirinya itu, yaitu membanggakan, ya, atau apa yang Allah karuniakan kepadanya menjadi sombong. Kalau dia diberi harta yang banyak, sombong dia itu. Diberi pangkat yang tinggi, sombong. Kira-kira mau diberi utang yang gede, sombong gak ya? Nah, sombong. Punya wajah cantik lebih dari yang lain, sombong. Goreng patut merek sombong kunaon. Pokoknya apa yang Allah karuniakan kepadanya menjadikan sumber kesombongan. Akhirnya menjadikan dia bersifat egonya yang menonjol. Punya prinsip, saya tidak perlu bantuan orang lain. Itu bahaya itu. Itu salah satu sumber kedengkian itu seperti itu. Saya mah harta banyak, pangkat tinggi, mau apa sekarang? Keluarga saya sukses di luar dan dalam negeri. Buat apa saya harus baik dengan orang lain? Buat apa harus baik dengan tetangga? Buat apa harus bersilaturahmi dengan saudara? Nauzubillahiminna. Itulah salah satu sumber sifat, ya, yang akan menjerumuskan dirinya ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahimin. Makanya bagaimana kita harusnya? Allah menitipkan segalanya kepada kita. Kalau kita punya kelebihan, jangan jadikan itu kesombongan. Makanya banyak sekarang yang jadikan tamir, jadikan jadikan mir'ah. Banyak orang sombong sekarang itu, ya. Banyak orang sombong dengan keluarga jauh, dengan berbagai alasan yang tidak dibenarkan syarat. Kenapa Anda jauh, padahal itu saudaramu? Kenapa Anda jauh? Habis gini. Mau apa lagi, saya sudah serba lengkap. Tidak perlu mereka. Kalau mau sombong, sombong sekalian. Nanti mandi sendiri, wudusen diri, sholat diri, jalan bolehlah. Itu baru sekalian jahanamnya langsung loncat sendiri. Nauzubillahimin. Jadi jangan ada sifat seperti itu, karena semuanya adalah hakikatnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hanya dititipi. Yang menjadi sumber seorang itu punya sifat dengki atau punya penyakit hati,
Yang ketiga sabda Nabi, karena dia itu wari'a'an nas. Wari'a'an nas artinya segala sesuatunya belum puas ya kalau tidak dipuji orang. Ya, punya gelang kalau belum ada orang yang memuji belum puas. Apapun yang dimilikinya itu tujuannya hanya untuk ria. Untuk ria. Orang yang ria itu orang yang ingin atau mengharapkan pujian orang lain. Makanya lihat saya mah punya rumah belum pernah ditayangkan di TV sebab takut ria. Belum ya? Pernah nggak rumah wa di TV? Atau keluarga wa garuyan di KTV kan pernah? Tapi kamu meliput kembang dibewarakan ke balaria. Untuk kita sekaya apapun kita tidak boleh. Kalau kita punya segala sesuatu tujuan untuk ria. Punya kendaraan bagus, wih, dengan status walusik. Sepeda anyar harga 1 juta. Buat karena status tujuannya apa? Ria. Apapun yang kita miliki jangan mendorong kita untuk supaya dipuji orang. Makanya harta yang akan bermanfaat dunia akhirat, yang akan menyelamatkan dirinya dari dunia dan akhirat, itulah orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan Allah artinya dalam segala hal yang dibenarkan ya menurut syariat agama Islam, punya rezeki ya yang bermanfaat buat kita gunakan. Kan umumnya kalau orang lain sekarang di kita masih enggak, alhamdulillah IKB emang enggak ada yang begitu ya. Bahkan kalau kita punya segala sesuatu apalagi lebih dari orang lain, jadikanlah sebagai motivator untuk lebih khususnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belanjakanlah, gunakanlah harta kita sesuai dengan kebutuhan kita yang menunjang untuk lebih khususnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu 3 hal sabda Nabi dalam salah satu hadisnya yang menimbulkan timbulnya atau menjadi seseorang itu menjadi penghasut, iri hati, dengki. Nah, kita introspeksi diri, apakah ada salah satu di antara 3 yang tadi ataupun sudah tidak ada. Syukur-syukur tidak ada. Adapun yang kita lakukan, yang kita miliki semuanya insya Allah tidak ada unsur ria, tidak ada unsur sombong. Alhamdulillah. Lalu bagaimana orang yang ikhlas? Nah, ini orang yang ikhlas bagaimana?